Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami di sini akan menyelesaikan sebuah case dari Free Wayford. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Istanur Aini Habibah dengan NIM 20106010003. Dengan saya, Gresida Harirul Asfurin dengan NIM 20106010005. Saya Yultonik dengan NIM 20106010015. Saya Mutia Cahyani dengan NIM 20106010020. Saya Vanisha Duyanggreni dengan NIM 2010601033. Di sini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di Free Wayford, di dealer mobil Free Wayford. Saya meminta tolong kepada Gresida Harirul, Mutiadi Cahyadi, dan Yultonik sebagai bisnis konsultan manajemen untuk memberikan solusi di masalah yang ada di Free Wayford, agar Free Wayford mampu memanfaatkan peluang dengan maksimal yang ada. Kemarin saya sudah bertemu dengan James Kehler. Beliau adalah manajer penjualan di Free Wayford. Saya melihat di sana mereka hanya menggunakan sistem pemrosesan transaksi. Di Free Wayford tidak menyadari potensi dari informasi yang telah dikumpulkan untuk pengambilan di setiap keputusan manajerial. Contohnya, Free Wayford mengetahui tanggal pembelian dan identitas pemilik dari setiap mobil yang telah dijualnya. Tetapi Free Wayford atau petugas di Free Wayford tidak pernah menghubungi kembali pembelian sehubungan dengan pemeliharaan rutin mobil yang telah dibelinya. Free Wayford tahu bahwa orang yang sudah membeli mobil, dia akan menggantinya atau membeli dengan mobil yang baru selang 3 hingga 4 tahun kemudian. Tetapi Free Wayford tidak memanfaatkan peluang tersebut agar terjadi pembelian yang sama kepada di dealer tersebut. Peluang datang dari pembelian dan penjualan mobil bekas. Setiap mobil memiliki nomor identifikasi kendaraan atau NIK, dan dealer menggunakan nomor ini untuk memeriksa setiap masalah yang diketahui dari mobil bekas tersebut sebelum membelinya. Suatu data banyak yang berisi riwayat klaim asuransi mobil dan riwayat perbaikan besar disimpan dalam sekumpulan CD yang dikirimkan ke dealer setiap bulannya. Di dealer, NIK akan dimasukkan ke dalam komputer pribadi yang akan mengakses CD. Pembelian mobil bekas berada di suatu lelang dan tidak memiliki akses ke sebuah komputer. Kadang pembeli berada di penjualan rumah atau penjualan harta pribadi lainnya. Saat ini penjualan-penjualan seperti ini merupakan penjualan buta, di mana mereka dilakukan tanpa menjual informasi NIK terlebih dahulu, karena pembelian tidak dapat menggunakan komputer dan CD untuk memeriksa riwayat mobil. Free Wayford mengumpulkan data, tetapi dealer tersebut tidak merespon data untuk menghasilkan informasi. Kekurangannya, akses para pembelian mobil bekas terhadap basis data NIK juga dapat memberikan kerugian ribuan dolar bagi dealer setiap bulan. Nah, dari case yang kami paparkan, bagaimana tanggapan Anda sebagai bisnis konsultan manajemen? Dalam sistem manajemen dealer, untuk pengelolaan pelanggan yang efisien, yaitu dengan merekam dan memantau kepuasan pelanggan. Pelanggan merupakan tipe customer yang selalu melakukan pembelian berulang dan memiliki potensi terbesar
untuk memberi keuntungan pada perusahaan. Agar perusahaan mengetahui sejauh mana pelanggan akan selalu tertarik kembali, diperlukan sebuah indikator untuk memantau dan mengukur kepuasan dari pelanggan. Mengetahui data pelanggan juga sangat penting untuk kesuksesan suatu bisnis. Di setiap perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database yang dapat digunakan untuk melakukan pemasaran. Jika dimanfaatkan secara maksimal, informasi tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. Adapun indikator-indikatornya untuk mengukur kepuasan pelanggan yaitu yang pertama, melalui keluhan dan saran, yang kedua, menyewa jasa cost shopping, yang ketiga, analisis mantan pelanggan, dan yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Dari indikator-indikator tersebut dapat membangun hubungan baik dengan pembeli, sehingga para pelanggan memiliki tingkat kepuasan dengan pelayanan yang kita berikan, dengan tujuan akhir pelanggan dapat membeli kembali kendaraan di dealer kita. Sekian. Di sini saya ingin berpendapat untuk sistem manajemen dealer reward untuk pengelolaan pelanggan yang efisien. Salah satunya adalah layanan end-to-end membantu dealer fokus pada bisnis inti. Di sini, dealer harus menawarkan layanan yang lebih disesuaikan, menjadi berfokus pada pelanggan, dan lebih efisien untuk bersaing. Produsen dan organisasi dealer, mereka menempatkan persyaratan yang menuntut pada IT mereka. Fleksibilitas adalah kunci keberhasilan bisnis. Semakin efisien informasi diproses dan karyawan menggunakan data, semakin produktif bisnis inti. Solusi proses bisnis inovatif untuk penjualan dan layanan menyediakan dealer dengan keunggulan yang kompetitif sangat menentukan. Organisasi yang baik menggunakan mindset end-to-end proses di seluruh proses bisnis mereka, yaitu selalu memilih mengambil resiko dengan terus berproses mengenali masalah dan mendorong organisasi menggunakan continuous improvement. Keberhasilan organisasi dalam mewujudkan end-to-end proses sangat dipengaruhi oleh mindset seluruh anggota organisasinya. Organisasi harus mempunyai budaya yang kuat mendorong anggotanya untuk selalu mengangkat masalah dan mengidentifikasikannya ketika muncul. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif untuk menghindari kerugian yang bisa muncul akibat terulangnya kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, untuk permasalahan pada VIN atau NIK, di mana Free Waiver tidak mengizinkan atau tidak memberi izin kepada pembeli untuk dapat mengakses informasi mobil yang akan mereka beli, itu sangat disayangkan. Karena seharusnya pihak Free Waiver mempermudah para pembeli untuk mengakses VIN atau NIK pada mobil yang akan mereka beli, atau bisa juga menyediakan customer service yang dapat melayani melalui telepon jika sedang tidak berada di lokasi Free Waiver. Pengecekan tersebut sangat penting dilakukan oleh setiap pembeli agar mereka mengetahui riwayat mobil yang akan mereka beli. NIK diberikan kepada setiap kendaraan sesuai dengan hukum yang mengatur kendaraan di setiap negara. Dengan mengetahui NIK dapat membantu pembeli dalam melaksanakan penilaian. Karena dari NIK dapat diketahui tahun perakitan kendaraan, tempat perakitan kendaraan, tipe kendaraan termasuk di dalamnya yaitu jenis mobil, jenis mesin, model kendaraan, dan tipe bodi kendaraan yang digunakan, sehingga hasil penilaian akan lebih akurat. Sekian dari saya. Baik, dari pendapat yang telah diberikan, saya dapat menarik 3 solusi atau 3 kesimpulan yang telah disampaikan. Yang pertama, Free Waiver harus memberikan
pelayanan pembelian dan pelayanan after sales dengan maksimal, sehingga pelanggan akan puas dan dapat repeat order kembali kendaraan di Freeway Ford. Seperti itu. Yang kedua, mindset end-to-end sangat berfungsi sangat penting dalam sebuah perusahaan. Agar perusahaan dapat fokus di bisnis, fokus dalam pelayanan pelanggan, dan efisien dalam persaingan. Untuk yang ketiga, perusahaan harus memberikan akses NIK kepada calon pembeli agar calon pembeli dapat mengetahui riwayat mobil yang akan dibeli, sehingga saat melakukan pembelian akan lebih akurat dan pembeli dapat mendapatkan kendaraan dengan kualitas terbaik dan mendapatkan mobil sesuai keinginan mereka. Seperti itu. Baik, sepertinya diskusi kita sudahi. Terima kasih atas solusi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.